Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raziba Audia Auliana Nasution. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Di sini saya ingin menyampaikan tentang materi pembahasan saya yang berjudul Multiple Trade atau Multi-Trading. Oke, mari kita langsung ke pembahasannya. Multitrading merupakan salah satu teknik dalam pemrograman komputer yang bertujuan untuk membuat proses berjalan secara paralel atau bersamaan. Multitrading ini merupakan teknik pada manipulasi data, di mana node-node pada struktur pohon data berisi petunjuk ke node yang lebih tinggi untuk membuat lintasan struktur menjadi lebih efisien. Keuntungan dari sistem yang menerapkan multitrading dapat kita kategorikan menjadi 4 bagian, yaitu responsif, berbagi sumber daya, ekonomis, dan utilisasi arsitektur multiprosesor. Nah, saya akan menjelaskan keuntungan-keuntungan dari multitrading ini. Yang pertama, responsif. Aplikasi interaktif menjadi tetap responsif meskipun sebagian dari program sedang diblok atau melakukan operasi lain yang panjang. Yang kedua, ada berbagi sumber daya. Beberapa thread yang melakukan proses yang sama akan berbagi sumber daya. Keuntungannya adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Keuntungan yang tiga, ada ekonomis. Karena thread berbagi memori dan sumber daya yang dimilikinya sehingga lebih ekonomis untuk membuat thread dan konteks switching thread. Yang keempat, ada utilisasi arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multitrading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Nah, sampai di sini apakah bisa kalian telaah? Kurang lebih hanya itu yang dapat saya riset untuk saat ini. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikut. Apa sih perbedaan thread dan proses? Oke, mari kita bahas. Thread adalah bagian dari suatu proses. Tiap proses mempunyai informasi status dan sumber daya sendiri. Thread berbagi informasi status dan sumber daya dengan thread yang lain dalam satu proses. Tiap proses mempunyai alamat yang berbeda, sedangkan thread berbagi alamat yang sama. Pergantian antar threads lebih cepat daripada antar proses. Gimana? Kalian sudah paham? Oke, berikutnya adalah contoh multitrading. Oke, mungkin untuk contoh multitrading saya hanya menjelaskan beberapa saja. Contoh pertama ada web browser. Memiliki satu thread atau display image dan thread yang lain untuk mengambil data dari network. Yang kedua, ada web server, menerima request dari klien untuk halaman web, image, sound, dan lain-lain. Web server melayani klien secara bersamaan atau concurrent. Ya, hanya itu contoh yang bisa saya riset. Dan materi selanjutnya masih membahas tentang model-model dari multitrading. Model pertama dari multitrading adalah man-to-one. Model man-to-one memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread tingkatan kernel. Pengaturan threads dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien. Hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Jadi, multiple thread tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Thread tingkat pengguna yang diimplementasi pada sistem operasi yang tidak mendukung thread kernel menggunakan many-to-one. Model kedua ada one-to-one. Model one-to-one memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke thread kernel. Ia menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan model many-to-one. Keuntungannya sama dengan keuntungan thread kernel. Kelemahannya, model ini ialah setiap pembuatan thread, pengguna memerlukan pembuatan thread kernel. Karena pembuatan thread dapat menurunkan kinerja dari sebuah aplikasi, maka implementasi dari
model ini jumlah thread dibataskan oleh sistem. Contoh sistem operasi yang mendukung model one-to-one ialah Windows NT dan OS Strip 2. Yang ketiga ada model many-to-many. Model ini memultiplex banyak thread tingkatan pengguna ke thread kernel yang jumlahnya lebih sedikit, atau sama dengan tingkatan pengguna thread. Jumlah thread kernel spesifik untuk sebagian aplikasi atau sebagian mesin. Many-to-one, model yang mengizinkan developer untuk membuat user thread sebanyak yang ia mau, tetapi konkurensi tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel pada satu waktu. Model one-to-one menghasilkan konkurensi yang lebih tinggi, tetapi developer harus hati-hati untuk tidak menciptakan terlalu banyak thread dalam satu aplikasi. Nah, untuk model many-to-many tidak mengalami kelemahan dari dua model di atas. Developer dapat membuat user thread sebanyak yang diperlukan, dan kernel threads yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Dan juga ketika suatu thread menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain untuk melakukan eksekusi. Contoh sistem operasi yang mendukung model ini adalah Solaris, Irix, dan Digital Unix. Baiklah, sekiranya hanya itu yang dapat saya jelaskan untuk video kali ini. Maaf jika ada kekurangan dalam materi saya atau kekurangan saya dalam menjelaskan materi. Saya harap tiap materi yang saya jelaskan dapat membantu kamu yang menonton. Terima kasih sudah mampir ke video saya. Bye-bye.